Bersyukur itu apa maksudnya? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Muqaddimah Al-Wabilus Sayyib. Muqaddimah kitab Al-Wabilus Sayyib, Arkanus Syukri Thalathah. Rukun bersyukur itu ada 3 rukun. Yang pertama, al-i'tirafu bil jinan, pengakuan dalam hati terhadap sumber segala kenikmatan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengakui ini adalah karunia Allah, semata-mata karunia Allah. Yang kedua, at-talaffuz bil lisan, diucapkan apa yang diyakini tadi dengan lisan. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ya, Nabiullah Sulaiman adalah contoh manusia yang diberi kenikmatan oleh Allah berupa kekuasaan ditambah kenabian. Sudah top-topnya itu. Paling kaya, paling berkuasa, nabi pula. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Pengakuan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sampaikan hadza nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya ini yang paling baik, bukan semata-mata karena saya keturunan fulan, atau saya punya jabatan ini, atau karena saya lebih ganteng. Nggak ada yang punya nasab kan sama Allah. Ada yang punya nasab sampai ke Allah? Nggak ada. Semua orang itu sama, hambanya Allah semua. Itu yang kedua. Jadi yang pertama i'tiraf, pengakuan. Yang kedua statement secara lisan, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Innallaha yuhibbu min 'abdihi idza akala aklan an yahmadallahu alaihi wa idza syariba syarbatan an yahmadallahu 'alaiha. Allah itu senang apabila hambanya makan satu suap atau selesai makan satu makanan, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dia minum, selesai minum dia ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga apa kira-kira? Rukun syukur yang ketiga, dia gunakan nikmat Allah ini untuk mencari keridhaan Allah. Nikmatnya kesehatan, manfaatkan kesehatan kita untuk ibadah semaksimal mungkin. Nikmatnya harta, harta ini kita harus tahu hakikatnya. Harta yang benar-benar jadi milik kita itu cuma 1 di antara 3. Itu Rasulullah yang bilang. Kama fi Sahih Muslim, bal muttafaqun alaih, min hadis Abi Hurairah dan yang lainnya, yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal maluka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta faqtanait wa fi riwayah fa abqait wa amma siwa dzalika ya ibnu Adam fa dhahibun wa tarikuhu linnas. Orang-orang suka mengatakan ini hartaku, ini rekeningku, ini rumahku, kendaraanku. Padahal sesungguhnya hartamu itu hanyalah yang kau makan sampai habis. Antum disuguhi sepiring nasi kebuli misalnya ya. Cuman antum makan separuh. Yang harta antum yang separuh itu yang masuk ke perut. Sisanya ya bukan. Nggak tahu itu nanti siapa yang makan. Aw labista, atau yang kau pakai sampai usang, sampai lusuh, sampai rusak, nggak bisa dipakai lagi, entah pakaian, entah kendaraan, entah perabotan. Selama dia masih kita pakai, dia harta kita. Rusak, selesai sudah, expired. Au tasaddaqta faqtanait, wa fi riwayah fa abqait, atau yang engkau sedekahkan dan itulah yang engkau simpan. Riwayat lain, dan itulah yang engkau abadikan. Kenapa?
Karena dua harta yang pertama ini manfaatnya cuma di dunia. Betul Pak? Betul. Betul. Dan manfaatnya super singkat. Itu pun untuk bisa bermanfaat banyak S dan K yang berlaku. Syarat dan ketentuannya harus berlaku. Untuk bisa makan enak nikmat harus sehat. Sebelum itu harus hidup. Betul nggak? Nggak sakit gigi, betul nggak? Rasanya pas dengan selera dia. Dia suka ini, cuma pedesnya nggak ketulungan. Waduh, saya nggak bisa menikmati, terlalu pedes. Atau keasinan, atau kurang garamnya. Banyak ini syarat dan ketentuannya. Yang kedua, nggak boleh keseringan. Karena apa? Bosen. Walaupun makanan favorit, kalau tiap hari 3 kali sehari makannya pecel Madiun, blenger ya, sebulan dijamin insya Allah aduh dah. Pokoknya yang lain apapun selain pecel Madiun ya. Dan banyak lagi syarat dan ketentuan yang lain. Nggak boleh terlalu kenyang dan lain-lain. Begitu kenyang sedikit nggak nikmat sudah. Hanya sesaat saja. Pertama ketika dia lapar, wah nikmat makan. Mulai setengah piring sudah 50% nikmatnya. Rampung satu piring, udah gak kuat. Itu dunia kayak gitu. Pakaian juga gitu. Pakaian bukan hanya baju ya, yang kita pakai. Ya kendaraan, ya rumah, ya perabotan, ya baju kita. Manusia punya sifat bosenan manusia ini. Tapi kalau itu antum simpen dan itu sesaat dinikmatinya, hanya selama dia bisa menikmati. Bukan seumur hidup juga. Belum tentu seumur hidup antum bisa menikmati kan? Belum tentu. Dan maksimal nikmat dunia ya seumur hidup dinikmatinya. Umur kita 60-70 tahun rata-rata. Dan itu kalau dibandingkan dengan durasi di akhirat cuman sehari atau setengah hari. Jadi semua kenikmatan dunia itu seandainya dinikmati dari kita lahir sampai kita mati, itu hanya setara dengan sehari atau setengah hari di akhirat. Harta yang ketiga ini yang disimpan di akhirat ini yang antum nikmati nggak pakai durasi waktu, nggak pakai syarat dan ketentuan yang berlaku. Orang makan di jannah nunggu lapar? Enggak. Apa kata Allah kepada Adam? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Engkau di jannah ini enggak akan kelaparan, enggak akan telanjang, kecuali kalau dia maksiat. Awalnya dia berpakaian, ketika dia maksiat dicopot sebagai hukuman. Enggak akan kepanasan, enggak akan kehausan. Enggak ada ceritanya orang minum, ya Allah haus di jannah. Tidak ada. Tidak ada orang jannah di jannah kehausan. Ya Allah lapar. Tidak ada. Kekenyangan juga tidak ada. Karena kalau kekenyangan kan tidak nikmat. Padahal jannah itu semuanya nikmat. Kembung kebanyakan minum tidak nikmat juga. Habis makan harus BAB, tidak nikmat. Tidak ada BAB, cuman berkeringat. Yang perempuan tidak haid. Tidak ada orang kepanasan kena terik matahari. Tidak ada. Jadi dinikmati 100% nikmat. Dan tidak ada expire-nya nikmatnya itu. Muda terus, gak tua-tua. Enak banget kan? Muda, kekuatannya prima terus. Dan 3 harta itu yang terakhir ini yang paling benar-benar menjadikan manfaat kepada seseorang. Ketika dia ini tadi kaitan dengan bersyukur ya, diberi harta, maka cara bersyukurnya adalah perbanyak manfaatkan harta ini untuk kepentingan akhirat kita ya. Karena itulah yang akan menjadi harta kita sebenarnya kita nikmati selama-lamanya dan dilipat gandakan, gak pakai hitungan sama Allah.